Shalom KKS Imamat yang Rajani. Pada kedua pasal ini, Yosua 15 dan 16, kita belajar dari sikap Kaleb dan suku-suku Israel. Terlalu banyak anak Tuhan yang semakin berumur, semakin lemah, dan duduk-duduk saja menunggu Tuhan datang menjemput. Kaleb mengajarkan, berjalan bersama Tuhan, kekuatannya tetap sama meski usia bertambah. Mazmur 92 ayat 12 mengatakan, makin tua tidak menghalangi untuk terus berbuah. Kenapa banyak anak Tuhan masih muda, sudah diserang stroke, sudah kena diabetes? Mazmur 92 sudah jelas mengajar kita untuk menjadi orang benar agar tetap sehat sampai usia lanjut. Mazmur 92 ayat 12-15, 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pasal 15 juga bicara batas-batas daerah Yehuda. Setiap kita memiliki tanah dan memiliki batas-batas. Patok-patok sebagai tanda kita punya hak atas tanah itu. Kehidupan kita juga memiliki batas-batas, norma-norma yang harus kita perhatikan. Jika melanggar aturan tersebut, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kisah Otniel, arti namanya, Tuhan adalah kekuatanku, yang meminta air kepada mertuanya, merefleksikan tentang air adalah sumber kehidupan. Yesus Kristus adalah air hidup. Yesus adalah firman. Itu sebabnya di neraka tidak ada air, karena terputus dari air hidup. Karena itu KKS, mumpung diberi kesempatan hidup, pastikan mengambil keputusan untuk hidup dalam firman yang adalah air hidup. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yosua 15 ayat 18-19. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. KKS, Tuhan itu Bapa yang baik, senantiasa memberikan berkat yang baru kepada anak-anaknya. Namun banyak orang tidak memiliki wadah untuk menerima berkat tersebut, atau wadahnya bocor. Segala kecemaran, membicarakan keburukan orang lain, dan hal negatif lainnya. 1 Petrus 2 ayat 1-2, versi firman Allah yang hidup. Karena itu, buanglah segala perasaan benci. Jangan hanya berpura-pura baik. Hentikanlah ketidakjujuran dan kedengkian serta kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain.
Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Yakobus 3 ayat 1, versi Firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, jangan suka mempersalahkan orang, karena kita semua melakukan kesalahan. Jika sebagai guru agama yang seharusnya lebih mengetahui, kita melakukan kesalahan, maka hukuman bagi kita akan lebih besar daripada hukuman bagi orang lain. Kalau seseorang dapat mengendalikan lidahnya, ini membuktikan bahwa ia dapat mengendalikan diri dalam segala-galanya. Kemandekan rohani disebabkan karena sikap menolak kita akan susu yang murni. Apa itu susu yang murni? Yakni semua firman Tuhan yang tinggal ditelan saja, dipercayai, maka kita akan menerima janji Tuhan. Susu murni artinya kita tidak perlu mengunyah, tinggal menelan seperti bayi yang kemudian tumbuh besar. Firman mengenai mengampuni, Matius 6 ayat 14-15, merupakan contoh firman yang tinggal kita lakukan tanpa harus mempertimbangkannya lebih dahulu. Saat engkau mengampuni, engkau diampuni Bapa dan menerima jawaban doamu. Namun saat engkau berkeras hati untuk tidak mengampuni, sekalipun engkau berdoa puasa 40 hari, engkau tidak akan mengalami apapun kecuali secara badaniah menjadi lebih langsing. Filipi 4 ayat 6-7 versi Firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila KKS melakukan hal-hal ini, KKS akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati kita tenang dan tentram, sementara kita mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. KKS, ingatlah ini. Kekhawatiran, kecemasan, perasaan tidak tenang hidup, tidak menerima jawaban doa, kegagalan terus-menerus dalam usaha, disebabkan karena putusnya hubungan dengan Bapa, tidak terhubung dengan Bapa, yakni tidak mau akan susu yang murni, yaitu firman yang tinggal dilakukan tanpa perlu memperdebatkannya. Pasal 16 ini berbicara mengenai pusaka suku Efraim dan Manasye. Tuhan sudah memerintahkan untuk menumpas orang Kanaan, karena mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah asing, namun Efraim memiliki pertimbangan sendiri, yaitu bahwa Kanaan bisa dijadikan budak untuk kerja rodi. Amsal 20 ayat 10 menuliskan, 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Dari firman, kita diperingatkan agar jangan berdiri dalam 2 pertimbangan kebenaran, kebenaran Tuhan dan kebenaran diri sendiri. Pakailah kebenaran Tuhan. Akibat yang dilakukan oleh suku Efraim adalah seperti yang tertulis di kitab Wahyu 7 ayat 5-8. Suku Efraim menjadi terhilang dan tidak ada. Yosua 16 ayat 10. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak rodi. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berhati-hatilah dengan pertimbangan kita dan kebenaran kita sendiri. Kembalilah kepada kebenaran Tuhan, agar nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan, tidak terhapuskan oleh karena ketidaktaatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus meneguhkan firman ini di hati KKS. Amin.